Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taraini dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menceritakan kisah Uwais Al-Qarni. Pada zaman Nabi Muhammad ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di negeri Yaman. Ia seorang fakir dan yatim. Ia hidup bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni bekerja sebagai pengembala domba. Asal usahanya hanya cukup untuk makan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin. Uwais Al-Qarni dikenal anak yang taat beribadah dan patuh pada ibunya. Ia sering kali puasa. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya sering bertemu dengan Nabi Muhammad, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengannya. Ketika mendengar Nabi Muhammad, giginya patah karena dilempari batu oleh musuhnya. Uwais Al-Qarni segera menggetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan Nabi. Kerinduan Uwais Al-Qarni untuk menemui Nabi Muhammad makin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi. Kerinduan karena iman. Pada suatu hari, ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah SAW di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, "Pergilah wahai Uwais anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembira mendengar jawaban ibunya itu, segera ia berkemas untuk berangkat dan berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi Muhammad yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah, istri Nabi SAW. Betapa kecewanya hati Uwais, dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi Muhammad tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais bergolak perasaan ingin menunggu bertemu dengan Nabi. Sementara ia ingat pesan ibunya agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi pun pulang dari medan pertempuran. Sesampainya di rumah, Nabi Muhammad menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Siti Aisyah menjelaskan bahwa memang benar ada yang mencarinya, tetapi karena lama menunggu, ia segera pulang kembali ke Yaman, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa orang itu adalah penghuni langit. Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Nabi menyarankan, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Sejak saat itu, setiap ada khalifah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Suatu hari rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali, sambil mendekati kedua sahabat Nabi.
ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi, memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya, benarlah seperti sabda Nabi, bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais. Kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda. Uwais Al-Qarni akhirnya berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Namun, Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni meninggal. Anehnya pada saat akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut untuk memandikan. Saat mau dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengafaninya. Saat mau dikubur, sudah banyak orang yang siap menggali kuburannya. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta. Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dan dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya. Siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni? Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Demikian cerita dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.